Setelah diduga telah melarikan diri dari masa karantinanya di Wisma Atlet, kini selebgram cantik Rachel Fenya terlihat menghadiri panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan yang ditemani langsung oleh kuasa hukumnya guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan buntut kasus kabur dirinya dari masa karantina. Usai melakukan pemeriksaan, Rachel Fenya pun kini akhirnya buka suara dan mengungkapkan permintaan maafnya serta mengakui kesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya. Perwakilan semuanya, saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kegelapan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Jadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini. Ya, nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Hal-hal apa yang diketahui, dialami, yang disaksikan oleh klien kami sudah disampaikan kepada Rahel. Siapa? Mungkin salah satunya kita juga mengevaluasi kemarin, ya. Jadi jujur ini kan kejadian pertama kali, sehingga perlu bagi Pangdam untuk mengevaluasi. Kemarin sudah dilaksanakan evaluasi langsung yang dilakukan Pangdam, ya. Bapak Kasdam sudah mengecek langsung baik ke Pademangan atau ke bandara. Nanti proses hukumnya di satuannya. Satuannya yaitu dari pihak polisi militer satuannya. Sampai saat ini proses pemeriksaannya sudah sejauh apa? Nah, ini masih berjalan untuk penyelidikan yang lain-lain, namun yang sudah ditemukan, ya mudah-mudahan hanya 2 ini saja. Ada 2, semuanya ada 2. Ada 2. Tidak kita tanyakan, Mbak. Jadi kita hanya memeriksa ke anggota TNI-nya, kemudian untuk kemana-kemana Rachelnya kan masih diperiksa di Polda Metro. Nanti tunggu hasil dari penyidikan dan Ankum atau Papera yang bersangkutan. Rahel cuma 1 tuh. Ya, jadi hasil penyidikan yang kemarin-kemarin belum ada. Jadi memang kita jujur ya dari Ogas Gapat ini merasa kecolongan. Ya dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non-prosedural yang seharusnya. Hari ini kita jadwalkan untuk mengundang saudari RV bersama 2 rekannya, SS dan satu lagi siapa? Maulida. Ya, M. Untuk kita jadwalkan undangan klarifikasi hari ini. Ya. Saudari RV pukul 14.00 tadi baru sampai ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sementara sekarang diambil keterangannya. Ya. Lagi diambil keterangannya. Jadi kita belum bisa menyampaikan apa kelanjutannya, apa ada hasil darinya, dari apa hasil pemeriksaan. Tetapi yang penting teman-teman tahu ya. Ini kejadian tanggal 17 September yang lalu. Adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Ya, makanya laporan polisi sudah ada. Dugaan persangkaan pasalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang kekarantinaan. Pasal 93, kalau wabah penyakit pasal 14. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Karena ini masih tahap penyelidikan, ya, kita harus memeriksa beberapa nanti keterangan saksi-saksi lagi nanti. Setelah itu, apa lanjut setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan gelarkan. Ya, jadi teman-teman sabar semuanya. Tapi yang bersangkutan sudah hadir sejak jam 14 tadi. Terkait pemberitaan temannya yang diduga telah melarikan diri dari Wisma Atlet, Denny Sumargo pun turut menanggapi kasus dugaan kaburnya Rachel Fenya dari masa karantina.
Meski mengenal sosok Rahel, Denny Sumargo tak segan-segan meminta agar mantan istri dari Niko Al-Hakim itu segera ditindak tegas untuk bertanggung jawab atas dugaan perbuatan melarikan diri dari masa karantina yang telah dilakukannya. Kan aku lihat beritanya ya, aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinya. Ini pasti tidak mudah, tapi kau pasti bisa gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti mau support lah gitu. Kalau dari kesalahan, kalau terbukti ya, terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas. Supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada. Supaya tidak ada diskriminasi ya. Nah, karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Karena saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya, kalau karantina efeknya apa ya, dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu loh, karena itu kan tidak baik ya. Ya kita harus cari tahu. Jadi sebelum kita masuk ke Jakarta itu kita udah ada kontak misalnya, atau kita udah urus kita mau karantina di mana gitu. Misalnya kita saya putuskan mau karantina di Wisma Atlet, kita harus kontak ke Wisma Atlet gitu. Kita mau karantina di hotel ya, kita kontak ke hotelnya supaya nanti ketika kita tiba hotel udah prepare untuk kamar yang buat kita di karantina. Nah, mereka tuh ada jalurnya tuh, begitu sampai kita lewati swab, kita lewatin prosedur imigrasi, mereka langsung jemput, bawa ke mobil, langsung ke depan pintu masuk. Itu bukan lobi loh bro, waktu itu dia pintu masuk langsung ke arah kamar itu. Gue kayak ini tersangka suap. Iya, dia ini seketat ini Pak. Iya Pak, mohon maaf, soalnya kalau misalnya kita ada pelanggaran, kita kena teguran dari pemerintah, kita bisa dicabut izinnya. Saya kan sedih ya kalau dicabut izinnya ya kan. Jadi saya pikir, wah ya udahlah. Sebenarnya sih kurang nyaman sih memang. Tapi ya peraturan Pak. Pihak hotel yang mengatur. Pihak hotel dia mengatur, kita mengikuti prosedur. Gitu, dan di imigrasi di bandara itu ada yang bertugas itu pasti dari pemerintah ya. Gitu. Saya total 8 hari karantina gitu. Telah diduga melarikan diri dari Wisma Atlet, Fitri Karlina selaku teman dari Rahel V-nya yang juga turut berlibur ke Amerika juga memberikan komentarnya terkait kasus dugaan yang saat ini dialami oleh temannya tersebut. Selain itu, Fitri Karlina pun juga turut menceritakan jika dirinya menjalani karantina di suatu hotel di daerah Jakarta selepas berlibur dari negara berjuluk Negeri Paman Sam tersebut. Kembali lagi, itu tergantung individunya masing-masing ya. Kalau aku sih lebih masalah ngomongin diri sendiri aja gitu. Yang ya kita nggak perlu ngomongin orang dulu deh gitu. Bagaimana kita sendiri menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri, dan memang taat peraturan yang sesuai dengan apa yang kita jalanin, kayak gitu aja. Kalau memang ada teman-teman yang memang ya seperti berita sekarang yang memang ada gitu, selebgram yang ataupun artis atau gimana lah yang tidak mentaati, bahkan sekarang lagi viral, kembali lagi itu pilihan. Kalau aku mau ceritain memang pengalaman aja ya. Kalau aku sih menceritakan pengalamanku aja nih Bang Atta. Kemarin waktu aku mau naik pesawat itu kita sudah PCR dulu di Amerika. Kemudian kita landing di bandara, kita juga PCR lagi. Melewati 6 proses ya? Sampai melewati beberapa proses, kita harus ngisi semua form-form kayak gitu kan. Memang kita ada di line gitu, maksudnya antri, sesuai antrian. Baru kita masuk imigrasi, terus baru kita bagasi, keluar kita sudah dijemput sama hotel, mobil hotel yang memang kita pilih untuk karantina kita. Dan kita pun mau PCR ya, swab PCR. Itu pun kita juga harus menunjukkan booking hotel kita ya, booking hotel kita kayak gitu. Dan itu semuanya totally kalau kita wisatawan itu harus biaya sendiri. Kecuali memang ada
mahasiswa, terus kemudian ada tenaga kerja Indonesia dan pegawai negeri itu memang baru pulang dari luar negeri itu bisa di Wisma Atlet. Tapi kalau kita sebagai wisatawan, sebagai yang di luar tadi aku sebutin, kita harus bayar sendiri. Dan kita sebagai warga negara ibaratnya memang yang taat peraturan dan memang mengikuti aturan pemerintah dan mengikuti prokes, dan aku juga sayang dengan keluarga aku, ya aku mengikuti 8 hari aku udah booking, kemudian masuk hotel, blas nggak boleh kemana-mana. Even kita keluar pintu, kita keluar lobby aja nggak boleh, karena pintu akses liftnya itu dimatiin. Jadi kalau kita pencet itu nggak bisa kebuka, harus orang dari bawah naik ke atas lift untuk menjemput kita. Dan, Di hari terakhir hari, kita di PCR lagi dan ya. di hari ke-7 ya. Hari ke-7 kita swab PCR lagi, baru hasilnya keluar hari ke-8. Negatif baru dirilis. Negatif baru dirilis. Negatif banget.